Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Nanda, NPM saya 18650007. Di sini saya akan melanjutkan materi manajemen proyek tentang manajemen risiko proyek. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja. Yang pertama ada risiko or problem. Problem. Masalah problem sewaktu-waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini menjadi suatu diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah. Karena sudah terjadi pada kondisi saat ini, penanganan ke depan dilakukan oleh manajemen krisis, operasi khusus. Baik, lanjut. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan yang terjadi kejadiannya. Pada saat nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkan atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Berdasarkan ISO, pengertian risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. A. Ada efek berkaitan dengan positif maupun negatif. Bahkan keduanya, efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang dan ancaman. B. Ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kekurangan informasi terkait dengan permasalahan atau mengetahui tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan suatu terjadi. C. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai di mana dapat dimiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Ada risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Ketiga, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko. Selanjutnya ada pengendalian risiko, pendanaan risiko. Pengendalian risiko terbagi atas 5. Yang pertama, risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, non-insecure transfer. Sedangkan pendanaan risiko terbagi atas 2, tentang risk relation dan risk transfer. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tim perusahaan adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko. Ulangi, proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, identifikasi risiko menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Yang ketiga, melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Yang keempat, melakukan analisis risiko secara kuantitatif, menguantifikasi dampak dari risiko bagi proyek. Keempat, merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Dan terakhir, memonitoring dan mengendalikan risiko. Memonitoring risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Kelima, ada perencanaan. Rencana ada input, teknik, dan output. Faktor lingkungan, aset proyek, organisasi pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek.
teknik ada planning, mapping, and analysis. Outputnya, rencana manajemen risiko, metode penerapan dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Pertama ada input, teknik, dan outputnya. Inputnya, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Sedangkan dengan teknik, dokumentasi review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT analysis, checklist, teknik diagram. Sedangkan outputnya ada risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, risiko akar penyebab, kategori risiko, dan update. Analisis risiko kualitatif. Ada input, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register. Sedangkan tekniknya ada penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategori risiko, penilaian urgensi risiko. Sedangkan outputnya ada register update atau update. Lanjut, analisis risiko kuantitatif. Ada input, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Tekniknya ada data hearing, dan interviewing, probability, discretion, expert judgment. Sedangkan outputnya ada risk register, analisis probabilitas proyek peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko. Inputnya yaitu risk management plan, risk register, sedangkan tekniknya yaitu strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya risk register updates, project management plan atau updates, dan risk related contractual agreement. Lanjut, pengandalan dan monitoring risiko. Inputnya itu risk management plan, risk register, approved change requests, work performance information, performance report, risk. Sedangkan tekniknya yaitu risk assessment, risk audits, variance and trend analysis. Ketiga, teknika performance measurement. Yang terakhir, status meeting. Outputnya risk register, request changes, recommend correction action, reformment private action, organization process exit atau updates, dan yang terakhir project management plan dalam kurung updates. Lanjut, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan penambahan terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dalam bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid menghindari risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengundurkan tujuan dan dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko masyarakat, penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat direalisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu yang penyelesaian atau memiliki mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga untuk memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special process company, joint venture. Yang ketiga ada enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif.
Lanjut, ada perencanaan manajemen risiko. Output dokumen rencana pengelolaan data risiko, lalu berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, dan terakhir isi dokumen manajemen risiko tentang metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko. Yang terakhir ada dokumentasi risiko. Selanjutnya ada rencana kontingen. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans atau rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Ada kategori risiko. Yang pertama ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Ada risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Inilah contoh risk breakdown struktur. Ada IT project, ada business technical organization, project management, dan seterusnya. Bisa dilihat pada layar tersebut. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk diidentifikasi risiko yaitu brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Lanjut. Brainstorming membuat grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk mengumpulkan fakta dengan cara menggunakan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT, strategi wars, options and threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Dokumen yang risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register seperti pada layar ini ada beberapa tabel. Ada cause, ada respond aware. Baik, lanjut. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Ini contoh matriks probabilitas, bisa dilihat pada layar. Ada analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas, description tree, dan experimentary value atau EMV. Description tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Ada project 1, ada project 2, destination, ada P sama dengan 80, P sama dengan 20, P sama dengan 10, dan P sama dengan 70. Lanjut. Ada tahapan menghitung estimate monetary value. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau optimis, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk adjustment mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif lanjutan, risk transfer, dan risk mitigation. Risk transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalkan dengan menggunakan asuransi, sedangkan risk mitigation usaha untuk mengurangi probabilitas untuk
kesuksesan bahaya yang diakibatkan oleh resiko. Strategi respon terhadap resiko positif. Eksploitasi resiko memastikan semua hal yang terjadi dipersiapkan agar probabilitas terjadi resiko positif dapat meningkatkan, membagi resiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi resiko positif. Strategi respon terhadap resiko positif lanjutan, meningkatkan resiko usaha yang dilakukan agar semua resiko positif dapat terjadi, menerima resiko positif yang sudah terjadi. Resiko residual. Resiko yang terjadi telah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari resiko utama. Resiko kejadian perampokan aset atau barang yang dalam gudang. Resiko ini menjadi terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah terpasang alarm CCTV dalam gedung tersebut. Resiko yang tetap adalah setelah masuk semua strategi respon telah diimplementasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.